Langkah lainnya itu adalah at-ta'dzibul badani, siksaan fisik. Tidak bisa dibina maka dibinasakan, kata orang sekarang begitu. Oh, dibina tidak bisa, binasakan aja sudah. Lama ra'at Quraisyun anna jami'a masa'iyuha jami'a masya'iha al-kalamiyah min raja'in wa tahdidin wa wu'udin qad fashilat. Ketika orang Quraisy itu melihat bahwasanya semua langkah-langkah mereka yang bersifat omongan, kalamiyah, omon-omon katanya, dari berupa harapan, ancaman, janji-janji, apalagi tadi mau diganti, itu semua gagal. Laja'at ila uslubit ta'dzibil badani. Mereka bersegera berubah ke uslub atau metode siksaan fisik. Ini sudah sejak zaman dulu lah, zaman kakeknya Nabi Ibrahim itu gitu, debat dengan Namrud, ya kalah debat, ya main bakar. Cucu-cucunya kemudian Nabi Musa, debat dengan Firaun, kalah debat, main kejar, gitu. Jadi ini sudah sunnatud dakwah begitu. Karena itu maka kalau bisa mencari nusroh, ya, pelindung bagaimana Nabi Muhammad itu punya Abu Thalib, ya, maka lakukan, ya, punya hubungan baik meskipun yang melindungi tadi itu ya, bukan orang yang terlibat di dakwah, tidak masalah. Meskipun tadi ya pelindung terkuat tentunya Allah Subhanahu wa taala. Fattafaqa zu'ama'uha fima bainahum ala ayyathiba kullu jama'atin minhum ala man aslama minhum. Maka para zu'ama, pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh mereka itu bersepakat antar mereka. Untuk apa? Ya, ayyathiba, untuk menerkam, ya, menyerang atau bahasa sekarang mempersekusi, ya. Mempersekusi semua kelompok dari mereka kepada man aslama minhum, kepada siapa yang muslim, ya, masuk Islam dari kalangan mereka. Jadi masing-masing keluarga, masing-masing kabilah, kalau di antara kabilah kalian itu ada yang masuk Islam, ya kalian intimidasilah, persekusi supaya keluar dari Islam. Sehingga setiap, ya, kalau sekarang organisasi macam-macam sudah bersihin. Wa in dawa tahta liwa'i Muhammadin, dan kepada orang yang bergabung di bawah panjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yuwassi'uhu atau ausa yuwassi'uhu ta'dziban wa tangkilan, maka mereka menghamparkan atau meluaskan siksaan, ya, ta'dzib, azab, tangkil, ya, siksaan, hatta ya'uda an muwalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hingga mereka itu, ya, dengan siksaan itu bisa kembali dari awalnya loyal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila muwalatil musyrikin, menjadi loyal kepada kaum musyrikin. Jadi ya di tes wawasan kemusyrikan mungkin, ya. Nah, ini tes dulu, mana ini ada anggota keluarga atau budaknya yang kemudian ini ada indikasi terlibat dengan Muhammad, kemudian mereka disiksa. Ini cara-cara dulu ya begitu. Wa bada'at amaliyatut ta'dzib al-wahsyi lil muslimin, dan mulailah aktivitas penyiksaan yang biadab kepada kaum muslimin. Wal muslimuna sabiruna samidun, sementara kaum muslimin waktu itu mereka bersabar dan mereka teguh dengan agamanya. Ini banyak riwayat tapi tidak ditulis di kitab ini. Ada Khabbab bin Al-Arrad, ada keluarganya Yasir dan sebagainya, sudah kita bahaslah di Buyutun Mubasysyarina bil Jannah, bisa dicek lagi kehidupan para sahabat. Ini generasi dulu, ya, sehingga kita menjumpai Islam saat ini ya, di satu sisi itu kita sedang berharap, rindu ini kalau hidup pada masa Rasul itu, alangkah senangnya kita bersama Rasul. Tapi di sisi lain kita bersyukur hidup sekarang ini. Kalau kita bersama Rasul, yakinlah kita ini bisa menjalani rintangan-rintangan dakwah ini. Kalau tidak sabar-sabar bisa ikut grupnya Abu Lahab itu. Apalagi dapat, ya, banyak banyak tawaran, banyak harta dari kaum kafir Quraisy. Wa hakadha kullama aflasa ashabud da'wati al-batilah minal hujjati wal burhani wa zalzalatil ard
min tahti aqdamihim bil mantiq. Ya. Begitulah setiap orang yang mendakwahkan kebatilan itu bangkrut, ya. Kalah, ya. Di dalam hal hujjah, kalah argumen, ya. Al-burhan juga sama, hujjah. Kemudian bumi goncang di bawah kaki mereka, tidak bisa menopang. Ini ungkapan apa ya, ungkapan kinayah, ya. Jadi sudah tidak kokoh lagi lah argumennya itu, ya, tadi bil mantiqi as-salim, ya, dengan logika yang sempurna, yang selamat, wal hujjatis sati'ah, dan argumen yang bersinar, laja'u ilal batshi wal irhabi, maka mereka beralih kepada penangkapan dan teror, intimidasi, penyiksaan. Liyakhrusu li akhrosa yukhrisu akhrosa liyukhrisu al-sana al-sinan natiqati bil haq, al-sinan natiqata bil haq. Agar apa? Agar bisu lidah-lidah yang mengucapkan kebenaran itu. Jadi untuk membisukan lidah-lidah yang mengucapkan kebenaran, disiksa supaya diem. Dan ini ya relatif sebagian ya efektif untuk orang-orang yang takut. Tapi tidak kemudian untuk orang-orang yang punya keberanian, justru dengan disiksa itu tambah kuat. Dzanina bi ghabai aswadin qatimin, bi ghabain aswadin qatimin. Mereka menduga dengan debu yang hitam dan qatim ini yang gelap, ya, dengan kegelapan debu itu mereka sebar, annahum yastati'una itfa'a nuril haqqi bihabsihi. Mereka menduga mampu untuk meredakan memadamkan cahaya kebenaran dengan melemparkan tadi. Ini kiasan juga, dibikin gelap, ya, kasih warna hitam, debu hitam supaya cahayanya tidak nampak. Wa ma'alimu anna dzalika yazidu naral haqqi awaron, dan mereka tidak ngerti bahwasanya siksaan tadi itu akan menambah cahaya kebenaran itu semakin menyala. Kadang dikasih sesuatu yang hitam, itu cahaya bukannya redup, tapi cahaya itu makin nampak terang, kan begitu. Kebenaran itu ditindas, itu makin jelas ini benar, ini salah, sehingga masyarakat itu secara fitrah akan mudah memilih. Tapi kalau sama saja, ya, misalnya kayak partai itu sama semua warnanya, itu kan bingung ya orang, ya. Milih ini sama, itu sama aja, tidak ada bedanya. Terus yang membedakan apa? Yang membedakan adalah amplopnya. Karena itu lebih baik, karena sama semua, ya, pilih yang amplopnya paling banyak. Kan itu yang terjadi. Yang bawa Islam yang enggak juga programnya kurang lebih, ya. Jadi mereka, orang-orang kafir Quraisy ini lupa, ya, bahwasanya dengan tambah disiksa itu, tambah kebenaran itu cahayanya nampak menyala. Wa nurahu fil qulubi dia, ya, juga menambah cahayanya di dalam hati-hati itu, di dalam hati-hati kaum muslimin. Diaan, ya. Dia dengan nur itu kurang lebih sama. Inna hadza ta'dzib al-wahsyi, sesungguhnya penyiksaan yang keji ini, alladzi anzalahul musyrikuna bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang dilakukan oleh kaum musyrikin terhadap sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahallar ra'ba fi qalbi Abi Thalib, ammi Rasulillah, ya. Itu telah memunculkan kekhawatiran di dalam hati Abu Thalib, paman baginda Rasul, yang awalnya membela, kemudian setelah ada penyiksaan itu Abu Thalib agak khawatir. Tapi khawatir tidak dibarengi dengan lari, tapi menguatkan diri, ya. Fawajada annahu la budda min taharruki li jami'i kalimati Bani Hashim wa Banil Muttalib ala himayati Muhammad. Kemudian beliau itu menggerakkan seluruh, ya, seluruh kata, ya, atau gerakan seluruh kekuatan Bani Hashim dan Bani Muttalib untuk melindungi Nabi. Jadi seluruh ungkapan Bani Hashim dan Bani Muttalib itu membela Nabi. Ini penting, ini dukungan klan atau kabilah atau keluarga dalam dakwah, ya. Karena sekuat apapun Nabi, ya, sebagai manusia, secara politis itu kan perlu dukungan. Meskipun secara i'tiqad tidak perlu apa-apa, cukup Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana misalnya Nabiullah Isa alaihissalam, miskin misalnya seorang diri,
orang-orangnya sedikit. Secara dakwah itikadi tidak apa-apa, tapi secara politis itu perlu dukungan. Dan dua-duanya ini bukan suatu hal yang bertentangan. Ini efeknya yang Allah atur ya. Dengan ditekan itu justru Abu Thalib yang mungkin kalau tidak ditekan itu tidak mikir nih. Harus ada kesatuan kalimat Bani Hashim dan Bani Muthalib. Hamzah yang awalnya santai-santai aja akhirnya melihat penyiksaan ini masuk Islam. Umar akhirnya masuk Islam melihat tersentuh hati itu. Yang awalnya menyiksa jadi ikut masuk Islam. Coba. Karena melihat apa? Kezaliman. Kezaliman itu semakin nampak, semakin berat, itu semakin akan menuju kepada kehancuran kezaliman itu. Ada ungkapan malam itu kalau semakin gelap itu artinya fajar semakin dekat. Najaha Abu Thalib fi masa'ihi, dan Abu Thalib sukses ya di dalam lobi-lobinya ini kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Wattafaqa Banu Hashim wa Banul Muthalib ala himayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min batshi Quraisyin. Hingga akhirnya Bani Hashim dan Bani Muthalib itu sepakat untuk melindungi, menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari siksaan orang Quraisy. Illa ma kana min ammi Rasulillah Abi Lahab, kecuali apa yang muncul dari salah satu paman Nabi yakni Abu Lahab. Abu Lahab ini awalnya bagus ya dari sisi nama itu ya, Abu Lahab. Lahab itu artinya kan menceronong ya. Apa itu? Glowing. Bahasa sekarang itu mukanya itu glowing. Ganteng, glowing gitu ya. Tetapi begitu turun Abu Lahab itu jadi ya enggak begitu walaupun masih lahab. Ya, berkobar-kobar mukanya itu, tapi berkobar-kobar di bakar api neraka. Kesannya kan beda. Allazi aba ayyadhamma yadayhi ila aydihim li ghayatin khabisatin fi nafsihi. Abu Lahab yang dia menolak untuk menggabungkan tangannya dengan tangan mereka, tangan Bani Hashim dan tangan Bani Muthalib ya. Maksudnya menggabungkan kekuatannya untuk melindungi Nabi. Karena apa? Karena tujuan yang hina dalam diri dia sendiri. Ini upaya orang Quraisy dan upaya Abu Thalib. Yang berikutnya itu adalah al-harbun nafsiyah ya, perang psikologis.